السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Ketika iblis ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat dan pasti memasuki neraka Allah, maka iblis bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang sumpah iblis ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Qal, iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani." Di dalam ayat ini adalah al-qasam, sumpah iblis. Yang artinya demi perbuatanmu ya Allah yang telah menyesatkan diriku. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan sesatkan mereka semua Bani Adam dari jalanmu yang lurus ya Allah. Dan iblis menyebutkan caranya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku, kata Allah, pasti akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Sehingga engkau ya Allah tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang menafsirkan arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Sebagian ulama tafsir di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan maksud iblis akan mendatangi dari arah depan, yakni iblis akan menyesatkan dari perkara-perkara akhirat. Iblis akan memasukkan keraguan kepada manusia tentang adanya hari kebangkitan. Iblis akan memasukkan tashkik, keraguan kepada hati manusia tentang adanya surga, neraka, sirat, mizan, hisab, dan seterusnya. Sehingga kita lihat berapa banyak manusia di atas muka bumi ini tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian. Dan ternyata ini di antara cara iblis, tipu daya iblis untuk menggoda manusia. Atau kalaupun mereka yakin, ternyata keyakinan mereka hanya di lisan saja, tidak berbuah dengan amalan sama sekali. Kemudian yang kedua dari arah belakang mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, iblis akan menjadikan manusia cinta kepada dunia dengan cinta yang luar biasa. Sehingga manusia akan mengejar dunianya mati-matian luar biasa. Subhanallah. Dan ternyata benar. Berapa banyak kita lihat manusia, bahkan kaum muslimin, mengejar dunianya, tidak pernah memikirkan halal dan haram. Yang penting dia dapatkan dunianya, yang penting dia puaskan hawa nafsunya. Halal, haram, hantam.
A'udzubillahi min dzalik. Ternyata ini di antara cara iblis, ikhwan. Iblis menjadikan manusia mencintai harta, dunia dan luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta kalian, dunia kalian dengan cinta yang luar biasa. Yang menjadikan kalian terhalangi dari kebenaran. Yang menjadikan kalian lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Dan itu terjadi, ikhwan. Dari arah kanannya. Sebagian ulama mengatakan iblis akan mendatangi manusia dari fitnah syubuhat. Memberikan keraguan tentang agama ini. Dan sebagian ulama mengatakan dari arah kanan, iblis akan menghambat manusia dari berbuat kebaikan. Dari berbuat amal saleh. Karena itu kata-kata yang paling berbahaya bagi diri kita, ikhwan, adalah kata-kata nanti. Nanti saya mau ibadah, nanti saya mau amal saleh, nanti saya mau sedekah, nanti saya mau nuntut ilmu. Nanti dan nanti datang kematian, selesai semua. Jangan pernah kemudian menunda-nunda amalan. Badiru bil a'mal, kata Nabi SAW. Bersegeralah kalian dalam beramal saleh. Sebelum datang fitnah kepada kalian yang fitnah itu lebih gelap daripada gelap malamnya gelap gulita. Subhanallah. Dan dari arah kirinya, iblis akan menghiasi manusia dari arah kemaksiatan dan dosa, fitnah syahwat. Sehingga manusia berbuat kemaksiatan dengan tenang, dengan nikmat. Seakan-akan kemaksiatan itu tidak menjerumuskan dirinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Dia lebih mengutamakan syahwat buruknya daripada Allah dan Rasulnya. Dan ini terjadi, ikhwan. Bahkan kaum muslimin pun seperti itu. Dia tahu ini perbuatan dosa, perbuatan kedurhakaan kepada Allah. Bahkan perbuatan yang bisa menjerumuskan ke neraka. Tapi hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Syahwat buruknya mengalahkan dirinya sehingga dia terjang perbuatan dosa tersebut. Ternyata ini di antara cara iblis menyesatkan manusia. Ya, dari kita masing-masing. Bagaimana kita bisa terhindar dari fitnah iblis? Dari tipu daya iblis yang 24 jam selalu menggoda diri kita. Kalau kita tidak mengetahui apa saja cara-cara iblis menyesatkan menggoda manusia, ikhwan. Dan jangan pernah merasa aman dari tipu daya iblis. Jangan pernah merasa aman dari tipu daya syaitan, subhanallah. Tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla, mustahil kita bisa menang, ikhwan. Melawan musuh yang tidak kelihatan 24 jam membisikkan keburukan kepada kita. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah, mustahil kita bisa menang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Masyarakat muslimin yang sedang jumpa rahimakumullah. Seorang ulama besar di antara madzhabul arba'ah, di antara 4 imam mazhab, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika di akhir hayat beliau, naza' menjelang sakaratul maut, mata beliau melihat ke atas, kemudian menggelengkan tangannya sambil mengatakan ba'du ba'du, yang artinya belum. Kemudian beliau pingsan. Sadar lagi beliau, melihat ke atas lagi, menggelengkan tangannya mengatakan ba'du belum. Pingsan lagi. Sadar lagi, seperti itu lagi, sampai 3 kali. Anaknya di sebelahnya, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahku, ada apa? Kenapa engkau 3 kali matamu melihat ke atas, menggelengkan tanganmu, mengatakan ba'du, belum. Ada apa, wahai ayahku? Tadi, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ja'ani syaitan ilayya hunak. Syaitan datang kepada diriku di sana. Kemudian dia mengatakan kepada diriku, futtani ya Ahmad. Sekarang engkau telah terbebas dariku, wahai Ahmad. Maka aku katakan belum. Kenapa belum? Karena pertarungan dengan iblis belum selesai, ikhwan.
Seseorang belum meninggal di atas muka bumi ini, belum selesai. Bahkan, sakaratul maut itulah penentunya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Fi riwayah, bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Amal itu tergantung penghujungnya. Dia dapatkan husnul khatimah atau dia dapatkan su'ul khatimah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui tentang masalah ini. Sehingga dia mengatakan belum. Pertarungan dengan dirimu belum selesai. Nabi SAW berdoa dalam potongan doa. Yang aslinya doa ini panjang. Hadis yang sahih dari Imam Nasai disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitan 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya syaitan, godaan syaitan ketika aku merenggut sakaratul maut. Nabi SAW berdoa, ikhwan. Bagaimana kita? Kalaulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang konon katanya hafal 1 juta hadis beserta sanadnya digoda oleh syaitan ketika sakaratul maut. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Merasa amankah kita dari godaan syaitan? Merasa amankah kita dari kematian yang buruk yaitu su'ul khatimah? Merasa amankah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan? Allahu Akbar. Siapa diri ini, ikhwan? Coba fikirkan ini baik-baik. Berapa banyak diri kita, amal kita masih berantakan luar biasa. Hisab kita masih menegangkan di hari akhirat. Tapi tenang, seakan-akan kita pasti dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Kalla thumma kalla. Berfikirlah wahai hamba Allah Azza wa Jalla. Semakin dia berilmu tentang ilmu agama Allah, semakin dia takut kepada Allah. Semakin dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, semakin Allah akan masukkan rasa takut kepada Allah dalam hatinya. Dan inilah orang yang takwa dengan takwa yang benar. Bukan terpedaya dengan amal yang telah dia lakukan. Atau lebih parah lagi terpedaya dengan dosa yang telah dia lakukan. Na'udzubillah. Lihat dari kita masing-masing. Jadikan ayat ini untuk bagi diri kita menjadi pelecut bagi diri kita untuk selalu dan selalu melawan godaan syaitan dari berbagai macam sisi. Kemudian iblis mengatakan di akhir ayat, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Sebagian ulama menafsirkan wala tajidu aktsarahum muwahhidin. Engkau ya Allah tidak menemukan kebanyakan mereka mentauhidkanmu ya Allah. Ini yang menjadikan di antara manusia masuk ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka fikirkan wahai orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.